محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى جميع الملائكة المقربين وأولياء الكون أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأمتنا وخالنا وخالتنا وأقربائنا وأصدقائنا وزملائنا وأمرائنا ووزرائنا وأساكرنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا فيك ومن أساء علينا بالحقوق علينا ونخصوصا جميع مشايخنا مع الأنgitan ومشايخنا وأساتذنا أجمعين أما هدية لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada malam ini Surat Al-An'am. Surat Al-An'am merupakan surat ke-6 dari urutan mushaf. Disebutkan surat Al-An'am ini termasuk salah satu surat yang tiwal, surat yang panjang ayatnya. Diturunkan di Mekah, maka dinamakan Makkiyah. Kandungan isi dari surat Al-An'am, kandungan isi dari surat Al-An'am adalah akidah dan keimanan yang bersifat pokok. Akidah berarti banyak memperbincangkan tentang rububiyah atau ketuhanan, ya. Dan inti daripada akidah dan keimanan. Berbeda dengan surat-surat Makkiyah yang lain yang lebih napa menika menekankan pada ajakan dan seruan untuk masuk Islam dan berpegang teguh pada tali agama Allah. Surat Al-An'am ini lebih kepada seruan moral untuk menjadi pribadi yang teguh dalam keimanan, pribadi yang lurus dalam akidah, ya. Sehingga karakter yang dibangun oleh surat Al-An'am menika lebih pada pemurnian akidah dan lebih pada penjernihan jiwa. Berkata Imam Ar-Razi sebagaimana dikutip oleh Syekh Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafasir, bahwa surat Al-An'am ini mempunyai kelebihan, imtazat hadis surah, mempunyai kelebihan binau'aini, dalam dua hal. Yang pertama, surat Al-An'am nazalat daf'atan wahidah. Surat Al-An'am niki dengan jumlah ayat sebanyak 165, wakila 166 ayat. Ini nazalat jumlatan wahidah, turun dalam satu kali turun. Jadi langsung Allah turunkan ayat ini dalam sekali. Umumnya kebanyakan surat-surat itu turun tidak satu kali, khususnya yang surat-surat besar, beberapa kali diturunkan.
Tapi khusus surat Al-An'am niki turun dalam satu kali. Nazalat daf'atan wahidah. Kelebihan yang kedua, sayya'aha sab'una alfan minal malaika. Ketika diturunkan ayat ini diiring, dikawal oleh 70.000 malaikat. Nah, ini yang membedakan keutamaan dari surat Al-An'am. Tentu ada motifnya kenapa diturunkan sekali saja langsung, dan dikawal oleh 70.000 malaikat. Dalam asbabun nuzul disebutkan anal musyriki Makkah, orang-orang musyriknya kota Mekah itu berkata, ya Muhammad, Nabi Muhammad, la nu'minu laka hatta, kami tidak akan pernah iman kepadamu, hatta ta'tiyana minal kitabi suratan nazalat min indillahi daf'atan wahidah wa ma'ahu arba'atu alafin minal malaikah. Saya baru mau iman kalau kamu mendapatkan surat yang diturunkan sekali, dan surat itu diiringi oleh 4.000 malaikat sebagai penguat, sebagai bukti bahwa ini benar-benar turun min indillah. Karena selama ini orang kafir itu kalau mendapatkan ayat surat Allah menurunkan ayat surat Al-Quran kepada kain Nabi itu yang dimaksudkan sebagai hujjah, sebagai mukjizat, itu dimaknai sihrun. Ma hadza illa sihrun mubin. Ini sihir ini. Itu. Akhirnya Allah menurunkan ayat menika, kan ditahu walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqul ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Jadi Allah tahu karakter orang kafir musyrik itu, meskipun permintaannya itu dipenuhi, turun sekali dan 4.000 malaikat mengawal, ya, tapi mereka akan tetap tidak akan beriman dan mengatakan sebagaimana biasanya, in hadza illa sihrun mubin. Nah, namun demikian agama atau kebenaran itu tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah terdistorsi oleh ketidakimanan, oleh ketidakpercayaan dari umat. Jadi yang namanya kebenaran itu ya tetap kebenaran, tidak akan berkurang nilainya dan tidak akan berkurang derajatnya, meskipun nggak ada yang ngimani. Kita menyampaikan kebenaran terus nggak ada yang percaya, nggak ada yang dengerin, bahkan nggak ada yang gubris, itu tidak akan berkurang nilai kebenaran yang kita serukan, kita bawakan, dan tidak akan kehilangan pahalanya, sama. Nah, ini surat Al-An'am yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Monggo sareng-sareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qadaa ajalan wa ajalun musamman indahu tsumma antum tantarun. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'ami dawikiku surat Al-An'am. Makkiyatun, ya surat Al-An'am niki bangsa Mekah temurune. Diturunkan di Mekah. Illa wa ma qadarullaha, kecuali ayat wa ma qadarullaha. Al-ayati salasa sampai 3 ayat berikutnya. Wa illa kul ta'alau, dan kecuali ayat kul ta'al. Al-ayati salasa, kecuali 3 ayat berikutnya. Wahia utai surat Al-An'am niku mi'atun wa khomsun au situn 105 utawa 106 wasituna ayatan lan suida apane ayatan ayati 165 atau 166. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan HP dan amah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam dunya bloko utawa akhirat bloko. Semua surat-surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan bismillah, itu berarti kita menyertakan keagungan Allah. Itu kita berarti mendahulukan keagungan Allah dari apa yang kita lakukan atau yang kita baca. Makanya ada isyarah huruf ba-nya itu. Ba-nya itu menunjukkan bahwa kita ini di dalam melakukan sesuatu itu ketika dengan membaca bismillah, maka kita menyandarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu kepada Allah. Jadi kalau kita makan ya, kita mau makan terus membaca bismillah, itu artinya akulu bi bismillah. Saya makan, bisa makan ini karena keagungan Allah, karena kebesaran Allah. Nah itu akan menjadikan nilai yang kita makan itu menjadi luar biasa keberkahan. Kalau kita mau menulis kemudian kita membaca bismillah, itu artinya aktubu bi bismillah. Saya akan menulis, saya bisa menulis, saya sedang mengerjakan menulis ini karena keagungan Allah, karena campur tangannya Allah, bukan karena saya pribadi. Nah itu alhamdulillah, apa niku bismillah. Maka bismillah itu menjadi pembeda dari semua yang kita lakukan ketika tanpa bismillah. Alhamdulillah utawi sekabiane puji, apapun pujian-pujian itu. Alnya ini bisa al istighraqil jinsi, al yang mencakup semua jenis. Pujinya Allah kepada zatnya, pujinya Allah kepada makhluknya, pujinya makhluk kepada Allah, pujinya makhluk kepada sesama makhluk. Itu semua hakikatnya adalah milik Allah.
Jadi kalau kita dipuji orang itu hakikatnya yang mempunyai pujian itu adalah Allah. Kita bisa sukses, bisa berhasil, bisa mendapatkan ilmu itu kan semuanya dari Allah. Wa huwa tilafal alhamdiku alwasfu nyifati bil jamili kelawan elok, mensifati dengan keelokan, dengan keindahan. Itu namanya memuji. Sabitun yo alhamdulillahi iku lillahi kagungane Allah. Tetep kagungane Allah. Wahal muradu ana taute kang dikarepaken iku al-i'lamu awe weruh bidzalika kelawan mengkono ngucap alhamdulillah lil imani krana iman bi kelawan alhamdulillah awisana'u utawa ngelem bi kelawan alhamdulillah auhuma utawa karo-karone ayil iman wal i'lam. Apakah alhamdulillah itu yang dimaksud adalah sebagai refleksi keimanan ya, atau menunjukkan bahwa yang punya alhamdulillah ini adalah Allah, atau ya dua-duanya? Ihtimalatun ay fihi ihtimalatun. Ini ada beberapa kemungkinan. Afyaduha as-salisu utai kang luweh persise ihtimalat iku as-salisu kang kaping 3, yaitu dua-duanya al-i'lam was-sana. Qalahu ngendikaken ing as-salis sapa asy-syaikhu Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi suratil Kahfi ing dalam surat Al-Kahfi. Namanya niki kan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain niki dikarang oleh dua imam, yaitu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli lan Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti merasa hanya meneruskan, menyempurnakan apa yang dianggit atau disejo oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Karena Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini memulai tafsirnya itu dari surat Al-Kahfi sampai akhir surat, sampai akhir mushaf, di dalam surat di dalam akhir mushaf. Nah, yang pertama menikah dereng disempurnakan, keburu beliau sedo. Lah yang meneruskan menikah Jalaluddin As-Suyuti, maka beliau menyebutnya qalahu asy-syaikhu. Alladzi dzat khalaqa kang wis dadiaken sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Khassa nirtamtoni sapa Allahumma ing samawat wal ardi bidzikri kelawan disebut di annahuma krana satuhune samawat wal ardi iku a'dhamul makhluqat, luwe gede-gedene pira-pira makhluk linnadirina kedhe wong kang ningali. Sering yang kita ucapkan, yang kita ketahui di dalam Al-Quran menika alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, padahal yang diciptakan Allah niku kan sedaya makhluk niki, tanaman, tumbuhan, hewan, bebatuan, kekayuan nggih. Tapi yang disebut khalaqas samawati wal ardh. Dan bukan hanya langit bumi nggih, neraka, surga, ares nggih, kursi niku. Tapi kok enggak disebut nggih, boleh niki sing ketok moto nggih. Kanggene wong nok donya sing ketok moto niki bumi, langit niki, daratan dan lautan niki. Nah, otomatis yang di dalamnya nggih kalbu, lautan, di dalamnya ikan dengan segala jenisnya, bumi di atasnya dengan segala napa menika tetumbuhannya, tambangnya. Nah, niki kan
sudah otomatis niku. Wa ja'ala lan dadiaken Allah ay khalaqa tegese dadiaken sapa Allah tanpa dibantu sinten kemawon. Allah menciptakan langit bumi niki tanpa dibantu satupun makhluk boten sing ngrewangi. Az-zulumati ing pira-pira peteng wan nura lan padang. Ai kula zulmatin tegese ing sakabehane peteng wan nurin lan padang. Allah yang menciptakan gelap dan terang, menciptakan malam dan siang, pagi dan sore. Wa jama'alan jama'akan sidan Allahumma ing karone ha ing lafal zulumat dunahu ora lafal nur. Kenapa yang zulumat dalam bentuk jamak sedangkan nur dalam bentuk mufrad? Likasroti asbabiha krono akeh sebabe pira-pira sebabe zulumat. Ya karena banyaknya hal-hal yang menjadikan zulumat. Kita ini melakukan maksiat menjadikan zulumatnya bumi. Kita berbohong, berdusta, menipu, hasud, kibir niku sedaya menjadikan zulumatnya dunia. Nah ternyata banyak zulumatnya dibanding nurnya, maka dijamakkan. Nah jadi kalau kita ini berbuat satu dosa itu sudah menggelapkan cahayanya hati. Maka makin banyak dosa yang diperbuat itu menjadikan hati gelap gulita. Koyok semprongi lampu nih loh. Semprongi lampu nih kena debu 1, 2 nggak dilapi kan tambah butek nih, butek gak bisa terang. Nah maka yang menghilangkan zulumat niku nggih istighfar, taubat nggih, zikir niku sedaya mangke menghilangkan zulumat. Wa hadza min dalaili wahdaniyati. Wa hadza utawi iki wa ja'aladz zulumati wan nur iku min dalaili wahdaniyatihi. Setengah saking pira-pira bukti wahdaniyah Allah. Ini bukti bahwa Allah itu esa. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang ngerewangi. Gawe langit sakmene gedene, bumi sakmene gedene. Bumi bulat bundar. Lho ngoten niku kita berjalan ke ujung dunia pun tidak merasakan bundarnya bumi nggih. Mesti nek bundar kan malak-malik niki mestine. Tapi ndak nggih. Nah, menjadikan langit yang begitu luas tanpa tiang. Nah, mana ada insinyur bisa menciptakan itu tanpa tiang? Enggak ada. Arsitek manapun. Dan betapa jarak langit dan bumi ini sangat panjang. Dereng wonten sing saged meteri. Kecanggihan teknologi dereng saged mengukur jarak langit bumi berapa kilometer, berapa triliun kilometer, belum ditemukan penemuan risetnya niku. Pesawat ruang angkasa yang diciptakan super canggih oleh negara adidaya, dikuasa negara dengan kemampuan teknologi tertinggi pun dereng saged nembus langit, dereng saged. Hanya di bawah awan masih jauh di bawah awan. Sedangkan Rasulullah sampun melampaui itu sampai melewati langit 7 hingga Sidratil Muntaha, mustawa. Summal ladzina nuli wong akeh kafaru kang padha ingkar sapa ladzina padha nutup atine saking hidayah. Kafaru niku maknane nutup atine sangka hidayah, gak mau menerima hidayah. Meskipun ma'akiyami hadzal dalil sertane jumenenge ikilah bukti, meskipun ada bukti kekuasaan Allah, kehebatan Allah menika. Nah, orang kafir niku biro bim kan pangerane alladzina kafaru niku ya'diluna
niku madaaken ayusawuna tegese madaaken ghairahu ing liyane Allah fil ibadati ing dalem disembah ing dalem ibadah. Orang-orang kafir niku menganggap Allah yang Maha Kuasa itu dianggap seperti Tuhan mereka yang biasa itu, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah niki karena apa? Karena ya kafaru, wis tertutup hatinya. Wong niku lek wis atine ketutup kan gak iso nyawang. Gak iso nyawang kanthi adil, kanthi proporsional, kanthi sak mestine. Oleh napa? Hatinya sudah ingkar. Orang itu kalau ingkar api enak niku dianggap gak api, dianggap gak enak, boleh ingkar, boleh gak seneng. Nah itu yang ingkar niku hatinya, tapi matanya melihat, matanya melihat. Maka disifatkan summun bukmun umyun fahum. Nah niku summun opo, bukmun bisu, umyun tuli, wis telu wis nemen iki nggih, kopok tuli bisu, gak bisa mengucapkan kebenaran, gak mau dan gak bisa. Faum la yubsirun. Kenapa begitu? Nggih wau fi qulubihim maradun. Hatinya sudah rusak, sudah tidak sehat. Fi qulubihim maradun. Maka ditambah-tambahkan oleh Allah fazadahumullahu maradun. Makanya orang itu kalau berbuat dosa satu akan menambah dosa kedua, dosa ketiga. Niku. Orang itu sekali ingkar pada satu kebenaran, maka dia akan ingkar pada kebenaran-kebenaran berikutnya. Kemudian ini berlaku dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita ini sudah mangkel titik, mangkel akeh, jengkel titik, nggih jengkel akeh. Gak syukur dalam satu nikmat, akhirnya gak syukur dengan nikmat-nikmat berikutnya. Fazadahumullahu maradun. Orang itu sekali mawon memusuhi Islam, memusuhi kebenaran, maka akan memusuhi kebenaran dan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi makin akut akhirnya. Sakit hatinya itu makin akut, makin lemah. Karena apa? Karena tidak diobati. Nah, penyakit zahir mawon gak diobati kan nambah-nambah nggih, merembet. Pertama mungkin ya asam urat, akhirnya tambah kolesterol, akhirnya tambah kata nggih. Nah, ya karena nggak dilakukan pencegahan, tidak mau mengikhtiari untuk kesembuhan. Nah, lebih akut ketika itu yang berhubungan dengan hati. Yang niku lek gak ada penyakit hasud, akan gak ada penyakit sombong. Kalau sudah hasud sombong akan punya penyakit berikutnya, ujub. Nah, dan begitu seterusnya, makin dia ini terpuruk dalam lubang-lubang bentuk-bentuk sakit yang lebih parah lagi. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajala. Wa utai Allah iku alladzi dzat khalaqa wis dadiaken Allah kum ing sira kabeh min tinin saking endut. Endut niku jenis tanah sing boten kasar, boten keras, tur boten nyemek, boten lembut. Boten nyemek kaya lempung, kaya bletok nggih boten, boten kasar kaya gragal, kaya watu, kaya lemah sing keras niku nggih boten.
tapi dari lemah, dari tanah yang lembut, dan dari tanah pilihan yang belum pernah disentuh oleh jenis makhluk siapapun. Makanya manusia ini sesungguhnya dari bahan mentah yang terbaik, yang terbaik. Nah, kalau dari tanah yang keras, nanti manusia niku kan mutungan keras, cuklean, cuklean, ambekan, cuklean. Nah, tapi kalau dari bahan tanah yang demikian juga sebaliknya, kalau dari bahan tanah yang nyemek, yang koyok bletok, akhirnya dia itu ndak lemah, gak punya daya. Terus dari sifatnya juga begitu. Napa menika mudah di perkas-perkas kali tiang, dikuasai. Ya, tapi tidak. Ya, yo enggak terlalu keras, yo enggak terlalu jemek niku bahane manusia. Jadi mboten terus sangka tanah niku terus barang rendah, mboten. Niki tanah yang belum pernah di napa menika disentuh oleh siapapun. Bihol ki abikum kelawan dadeaken bapa ira kabeh Adam rupane Nabi Adam minhu saking tin. Jadi Nabi Adam bapak kita itu dari tanah. Ya. Makanya besok manusia itu kembalinya juga ke dalam tanah lagi, ya. Karena itu bahan bakunya di situ. Summa qadonu li mesti sapa Allah ajalan ing mongso kang tertamtu, tempo kang tertamtu. Lakum kedue sira kabeh tamutuna kang mati sira kabeh indan kidaihi indan tihaihi nalikane tutuke ajal, dan kita akan sampai nanti niku pada batasnya masing-masing. Jadi kalau pengen saya niki enten terminale kiambak ana sing mudhun terminal napa menika Pulau Gadung, ana sing mudhun terminal napa menika pundi nggih Pasar Tanah Abang, macam-macam ibaratnya Jakarta. Nah, di terminal itulah kita mendapatkan ajal kita. Wa ajalum musamman indahu, wa ajalun tawi mongso kang wis ditentokaken, wa ajalun tawi mongso musamman kang wis ditentokaken, madrubun tegese kang wis den pesti iku indahu ana ngersane Allah. Berapa umur kita? Allah yang tahu. Wa ajalun musamma indallah, indah. Tapi kan Nabi sampun maringi ancer-ancer atawin maringi napa niku sinyal likuli umatin hasodun, likuli syai'in hasodun. Segala sesuatu itu ono masa panene. Masa panene lombok saulan, terong, rong wulan, pari 3 wulan, jagung 4 wulan, puhung 6 wulan. Nok mongsoi dewi-dewi. Nah, kita ndak tahu nih, kita niki dipadakno lombok dan dipadakno pari, kan dipadakno puhung. Wallahu a'lam bishawab. Sing penting sakniki niku napa? Golek sangu sing akeh, golek sangu sing akeh. Digowo mrono benjing. Aja ditinggal, nggih. Kita nek niki ngumpul-ngumpulno ditinggal. Ya, digowo oleh iso. Sepertiga untuk keluarganya yang masih hidup, sepertiga untuk kebutuhan hariannya, sepertiga digowo mulih, gowo sangu. Sing akeh niki ditinggal, gitu. Sing akeh ditinggal, sing akeh. Nggih, sing ditinggalin niku pinter, wah iki tinggalane bapak rek, tangguh slametane, tangguh jariyahe.
tak nggo sedekahe, tak nggo hajine. Ya seneng Bapak Ibu. Nah, tibake mboten kentek-entekan. Naudzubillah. Libasikum maring ditangiaken sira kabeh, indah libasikum maring baas maring tangi sira kabeh maring kubur saking kubur. Summa antum nuli utai sira kabeh ayyuhal kufaru. Oh wong kafir, kira-kira wong kafir iku tamtaruna mamang sira kabeh. Meragukan sira kabeh. Tusyakuna tegese meragukan sira kabeh fil ba'si dalam anane tangi sangka kubur. Padahal bada ilmikum sawise ngertine ira kabeh. Padahal kalian ngerti tahu annahu insne Allah iku ibtada'a ngawiti sapa Allah khalqakum ing penciptaane sira kabeh. Padahal kalian tuh tahu, kalian itu dahulu tidak ada diwujudkan oleh Allah. Waman qadaru alal ibtida fa huwa alal i'adati aqdar. Waman utai zat qadaro kang kuwasa sapa man alal ibtida sing ngawiti gawe makhluk. Alal ibtida sing ngawiti gawe makhluk iku fa huwa mongko teman iku ya qadaro alal i'adati ing atase balekaken maring asale, balekaken maring asale kedadean iku akdaru luwe kuwasa. Lah wong gawe ae iso kok apa maneh ngilangno tambah iso. Paling gampang ya gawe omah. Angel kan sakjane gawe omah tapi iso. Lah ngrubuno tambah gampang. Ngoten. Niku logika akal kan ngoten. Nguripno ae iso apa maneh mateni tambah gampang seru. Mujudno iso pemane ngilangno wis tambah enteng niku. Nah niki yang dimaksud di awal wau bahwa surat Al-An'am niki mengajak manusia untuk menyadari akan kekuasaan Allah, kemahakuasaannya Allah, dan menyadarkan dirinya bahwa dia itu makhluk yang lemah yang akan kembali lagi kepada Tuhannya. Tapi ini hanya akan diterima oleh orang yang beriman. Orang yang tidak beriman akan selalu pongah dan tetap tidak mau menerima kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin